Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, jumpa lagi dengan Pak Lukman ya dalam mata pelajaran kita yaitu sains. Apa kabar anak semuanya? Semoga tetap sehat ya dan tetap bisa belajar dengan baik. Kali ini Pak Lukman masuk di kelas 5. Apa kabar anak-anak kelas 5? Semoga tetap semangat belajar walaupun masih daring ya. Baik, kita lanjutkan pelajaran kita hari ini. Kita mulakan dulu dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Materi pelajaran kita kali ini adalah melanjutkan pelajaran sebelumnya mengenai suhu dan kalor. Kalau kemarin sudah Pak Luman menjelaskan tentang suhu ya, sekarang Pak Luman akan menjelaskan tentang kalor ya, atau juga disebut dengan panas. Nah, apa itu kalor dan bagaimanakah sebenarnya? Nah, kita akan jelaskan di pertemuan kita kali ini. Yuk, siapkan dulu materi hari ini dengan mencatat ya, dengan alat tulis dan alat buku tulisnya. Nah, anak semuanya, apa yang dimaksud dengan kalor? Ya, kalor atau disebut juga panas adalah sebuah bentuk energi yang dapat dipindahkan dari suatu zat ke zat yang lain. Pak Lukman ulangi, yang dimaksud dengan kalor adalah panas ya, atau dengan nama lain panas adalah sebuah bentuk energi yang dapat dipindahkan dari suatu zat ke zat yang lain. Nah, tahukah kamu bahwa banyak sekali manfaat dari energi panas atau kalor tersebut? Nah, apa saja manfaatnya? Yuk kita lihat beberapa. Yang pertama, manfaat dari kalor atau panas itu adalah untuk memasak. Ya, kita butuh makan kan? Nah, ketika kita makan, maka makanan itu harus dimasak terlebih dahulu. Nah, untuk memasak makanan, kita membutuhkan energi panas. Nah, biasanya didapat dari api, yang bisa jadi api itu menggunakan api kompor gas, tungku kayu, dan lain-lainnya. Ya, masih ingat pelajaran kita yang lalu tentang energi. Kemudian, panas atau kalor juga berguna untuk menghangatkan tubuh. Nah, biasanya kalau kita kedinginan, kita paling suka ya misalnya minum teh hangat, minum susu hangat, ataupun kalau misalnya sedang berkemah, lebih senangnya mendekat kepada gun untuk menghangatkan tubuh. Kemudian, panas atau kalor juga berguna untuk mengeringkan pakaian. Ya, bayangkan kalau baju yang kotor, kemudian dicuci, kemudian dia basah, kalau tidak dijemur, tentu kita tidak akan bisa memakainya kembali. Demikian pula dengan hasil pertanian akan menjadi lebih tahan lama atau lebih awet kalau kemudian dikeringkan terlebih dahulu dengan energi panas atau kalor dari matahari. Contohnya misalnya ikan ya, ataupun gabah atau padi. Nah, tadi itu adalah manfaat energi panas atau kalor bagi kehidupan manusia ya. Tadi sudah kita bahas memasak, menghangatkan tubuh, mengeringkan pakaian, dan juga mengeringkan hasil pertanian agar menjadi lebih awet. Namun ada juga fungsi lainnya, yaitu mengubah bentuk benda tertentu. Misalnya membuat pisau ya dibutuhkan panas, membuat gelas kaca itu juga membutuhkan panas, ataupun dapat diubah menjadi energi listrik. Ya, energi listrik bisa juga digunakan dengan menggunakan panas. Baik itu panas matahari atau dari panas bumi. Anak sekalian, ya, bagaimanakah cara kalor atau panas itu berpindah? Kalau tadi kan kita lihat definisi kalor atau panas itu adalah zat energi panas yang dapat berpindah dari satu zat ke zat yang lain. Nah, bagaimana cara kalor itu berpindah? Ternyata kalor atau panas itu berpindah ada 3 cara, yaitu yang pertama adalah secara radiasi atau disebut juga pancaran, yaitu
perpindahan panas tanpa zat perantara. Pak Lukman ulangi. Yang pertama, perpindahan kalor atau panas adalah secara radiasi atau secara pancaran, yang artinya perpindahan panas tanpa zat perantara. Apa contohnya? Ya, contohnya seperti tadi, ketika kita menghangatkan diri kita di depan api unggun, ya. Nah, panasnya api unggun itu berpindah ke tubuh kita, tetapi tidak ada perantaranya sama sekali. Ya, jadi langsung panas itu berpindah ke tubuh kita. Atau misalkan kita juga bisa mendapatkan panas matahari, panas dari sinar matahari misalnya dengan berjemur. Ya, nah dengan berjemur juga kita mendapatkan radiasi dari panas matahari secara langsung tanpa ada zat perantaranya. Ya, dari matahari langsung berpindah ke tubuh kita. Kemudian bagaimana dengan cara yang kedua? Perpindahan kalor atau panas adalah secara konveksi atau disebut juga dengan aliran. Ya, apa itu? Yaitu perpindahan panas melalui zat perantara yang disertai perpindahan zat perantaranya. Ya, diulangi bahwa perpindahan kalor yang kedua adalah secara konveksi atau disebut juga aliran, yaitu perpindahan panas melalui zat perantara yang disertai perpindahan zat perantaranya. Contohnya adalah ketika kita memasak air. Nah, kalau kita memasak air kan airnya dingin tuh. Airnya dingin, kemudian kita panaskan di atas api kompor. Nah, lama-kelamaan air yang dingin tadi menjadi panas, bahkan menjadi mendidih. Nah, kenapa bisa demikian? Karena ada perpindahan kalor atau panas dari api kepada airnya. Nah, perpindahan itu ya dia melalui zat perantara, yaitu air itu sendiri. Pernah lihat ya, air mendidih itu kan dia bergejolak. Nah, sebenarnya air yang bergejolak itu dia air yang ada di bawah naik ke atas ya. Makanya kemudian menjadi air itu mendidih ya. Kita lihat airnya blubub. Nah, itu karena dia berpindah dari bawah naik ke atas. Nah, jadi airnya itu ikut berpindah dari bawah ke atas sehingga sampai kemudian air yang dingin tadi semua menjadi panas, bahkan mendidih dan bahkan menjadi uap panas ya. Kalau kelamaan kita panaskan air tersebut, lama-lama airnya itu menjadi menguap semua, bahkan bisa menjadi habis airnya. Nah, kalau ada kalian memasak air kemudian lupa mematikan kompornya ya, sampai airnya itu sat ya, kalau orang Jawa bilang, atau airnya berkurang. Nah, itulah disebabkan karena ada perpindahan zat perantaranya itu air tadi. Nah, itu yang kemudian disebut dengan perpindahan kalor secara konveksi atau disebut juga aliran. Kemudian yang ketiga, perpindahan kalor secara konduksi atau disebut juga hantaran, ya, yaitu perpindahan panas melalui zat perantara yang tidak disertai perpindahan zat perantaranya. Ya, diulangi, perpindahan kalor yang ketiga adalah secara konduksi atau disebut juga hantaran, yaitu perpindahan panas melalui zat perantara yang tidak disertai perpindahan zat perantaranya. Contohnya apa? Contohnya adalah seperti kalau kita memanaskan sebatang besi, ya, sebatang besi kemudian kita panaskan di ujung satunya. Nah, ketika kamu memegang ujung satunya lagi, ya, tadinya kan tidak panas. Tetapi kemudian lama-kelamaan ada perpindahan panas ya dari ujung yang dipanaskan kepada ujung yang kita pegang yang tadinya tidak panas. Lama-kelamaan kalian akan merasakan panas. Bahkan lama-kelamaan kalian tidak tahan untuk memegang karena terlalu panas. Kenapa demikian? Karena ada perpindahan panas ya yang disebut konduksi tadi, dan dia tidak ada zat perantara yang berpindah ya, karena hanya ada sebatang besi ya, zat padat yang tidak berpindah dari mana pun ya. Jadi yang berpindah hanyalah zat panasnya saja ataupun kalornya saja. Zatnya tetap seperti itu. Nah, demikian anak-anak ya, perpindahan kalor bisa terjadi pada tiga
cara ya, yaitu cara aliran, konveksi, dan yang terakhir yang sudah kita bahas tadi adalah konduksi beserta contoh-contohnya. Nah, anak sekalian, demikianlah pelajaran kita kali ini ya tentang kalor. Mudah-mudahan kalian bisa mengerti dan memahaminya ya. Silahkan catatannya diperiksa kembali, dan kalau mungkin diperlukan didengarkan kembali video ini. Nah, itu saja anak-anak sekalian, sampai di sini dulu perjumpaan kita. Kita jumpa lagi dengan materi pelajaran berikutnya. Sampai jumpa.